Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Hidayah LC. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Sukaasih 1 Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya di SDN Sukaasih 1 Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 5 dengan materi ibadah haji dan kurban dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Ibu minta salah satu untuk memimpin doanya. Fatur, silakan dipimpin doanya. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah memulai doa sebelum pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai lagi lebih dalam, kita pembiasan dulu ya dengan membaca Asmaul Husna dan surat An-Nasr. Kita baca Asmaul Husnanya bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Manu ya Rahim. Ya Kudus, ya Salamu ya Mubin, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutaqadir, ya Khaliqu ya Bari, Ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fatah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudillu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Halim, ya Adimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Raqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'itu ya Syahid, ya Haku ya Waqilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musiyu ya Mubdi, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyun, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awwalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali ya Muta'alli, ya Baru ya Tawwab, ya Muntakim ya Afu, ya Ra'uf Malikal Mulk,
Dzul jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya baru ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rasyidu ya sabur azza jalla dzikruhu azza jalla dzikruhu. Kemudian membaca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita cek kehadiran dulu ya. Siapa yang gak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sebagai bentuk nasionalisme kita. Mari semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pelajaran hari ini ya. Dicek dulu pakaiannya udah siap belum? Semuanya? Ya, udah rapi? Sudah? Kemudian sampah ya, sudah tidak ada sampah ya. Dilihat kanan kiri atau di kolong ya. Ya, nanti dibuang. Iya. Sudah? Udah siap semuanya? Nah, kita sebelum mulai belajar ice breaking dulu ya. Tepuk semangat ya. Bisa kan ya? Bisa. Baik. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ulang lagi, ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik, udah semangat semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar, mari kita baca bersama-sama doanya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran tentang ibadah haji dan kurban. Kemarin kita udah sama-sama belajar ya tentang ibadah haji secara pengertian, kemudian kita sudah mempelajari tentang syarat wajib haji. Kemudian yang ketiga, rukun-rukun
haji, dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Sudah siap semuanya? Sudah siap. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti Ibu minta untuk dapat menjelaskan pengertian ibadah haji, kemudian dan juga rukun-rukunnya dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, nantinya kalian akan mampu menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan runtutannya. Jadi secara runtut kalian bisa menjelaskan bagaimana mereka melaksanakan ibadah haji dari awal sampai selesai ibadahnya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap religius, kerjasama, dan tanggung jawab dalam membuat diorama tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Dapat difahami semuanya? Semuanya dapat difahami? Insya Allah kita akan bersama-sama. Selanjutnya, nah kalau dilihat di depan ini ada gambar Ka'bah. Ada gambar Ka'bah. Kemudian dari situ muncul pertanyaan pemantik, yaitu mengapa umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekah pada bulan Zulhijjah. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji selama melaksanakan ibadah haji? Apa yang membedakan antara haji dan umroh? Jadi nanti kalian bisa membedakan apa perbedaan antara ibadah haji dengan ibadah umroh. Kemudian bagaimana cara kita bisa memahami rukun-rukun haji dengan menyenangkan atau dengan benar. Baik, selanjutnya. Nah, kegiatan pelajaran hari ini Ibu Aisyah di sini menggunakan pembelajaran menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Nanti kalian akan Ibu beri sebuah project yang mana project tersebut adalah membuat diorama tata cara pelaksanaan ibadah haji secara bersama-sama. Nanti akan Ibu bagi kelompoknya. Kemudian dari beberapa kelompok tadi semuanya di sini akan melihat rekaman video atau melihat tayangan video tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, silakan dikeluarkan alat tulisnya. Jadi alat tulisnya, buku, kemudian alat tulis semuanya dikeluarkan. Sudah semuanya? Nah, di depan itu sudah ada tayangan video. Nanti kalian menyaksikan video sambil kalian catat apa kiranya yang penting dari video tersebut agar memudahkan kalian nanti dalam pembuatan diorama tata cara pelaksanaan ibadah haji dari awal sampai selesai ibadah haji. Baik, bisa dimulai? Bisa, mari kita lihat videonya. Tata cara ibadah haji. Urusan yang pertama adalah ihram. Sebelum ihram, jemaah haji dianjurkan untuk berdiri, maka kalian dulu, mata kudu, mata kumis, dan memotong menutup lihat serta kemaluan. Ihram adalah memakai pakaian serba putih yang tidak dijahit bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat, kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Selain memakai pakaian ihram, jemaah haji berniat untuk ihram haji. Selanjutnya adalah mabit di Mina. Mina merupakan tempat yang disunahkan untuk didatangi pada hari talbiyah oleh jemaah haji. Para jemaah haji juga disunahkan bergerak di Mina. Sunnah ini diketahui dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Selanjutnya, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji mutlak yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji bagi seseorang, sehingga wukuf menjadi rukun yang harus dijalankan bagaimanapun kondisi jemaah haji. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji menuju ke Musdalifah. Para jemaah haji bermalam di sana hingga waktu fajar. Di Musdalifah pula, jemaah haji mengumpulkan batu kerikil dan akan digunakan untuk melempar jumroh. Setelah para jemaah haji mengambil batu kerikil di Musdalifah, para jemaah haji melaksanakan melempar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah di Mina. Selanjutnya, para jemaah haji melaksanakan tahallul awal. Tahallul awal ditandai dengan
dipotongnya rambut, yaitu paling sedikit 3 helai rambut. Selanjutnya, para jemaah haji melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali disertai dengan membaca tasbih. Setelah melaksanakan tawaf, para jemaah haji melaksanakan sa'i. Sa'i merupakan berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali dengan membaca doa. Selanjutnya, tahallul akhir. Kegiatan ini merupakan tanda bahwa kegiatan haji telah usai. Para jemaah haji mencukur kembali rambut paling sedikit 3 helai. Kemudian para jemaah haji melakukan sujud syukur sebagai bentuk syukur atas berakhirnya kegiatan ibadah haji. Baik. Setelah kalian melihat tayangan video, di sini kita bisa melihat apa itu ibadah haji. Sambil diingat-ingat pelajaran yang sebelumnya, ibadah haji adalah rukun Islam yang keberapa? Yang kelima, yang mana rukun tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh umat beragama Islam yang mampu untuk melaksanakannya dalam 1 tahun sekali. Dilakukan di tanah suci Makkah pada bulan Zulhijjah. Jadi pada bulan Zulhijjah para calon jemaah haji melaksanakan ibadahnya. Kemudian haji mengajarkan kepada kita kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan. Kemudian diharapkan mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kita semuanya dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama itu apa? Islam. Yang kedua yaitu balik. Dia harus sudah mencapai usianya, yaitu usia balik. Yang ketiga yaitu berakal. Berarti jika dia tidak berakal, hilang akalnya atau gila, berarti baginya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji karena syarat wajibnya hilang. Kemudian yang terakhir berarti apa? Bisa atau mampu. Nah, bisa di sini berarti dia bisa berangkat. Mampu fisiknya juga kuat untuk mengerjakan ibadah haji nantinya. Tapi kalau syarat nomor 1, 2, dan 3 dia punya, tapi syarat nomor 4 dia tidak punya, apakah dia diwajibkan untuk berhaji? Tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan haji. Nah, selanjutnya setelah syarat wajib haji, ada rukun. Nah, di mana rukun ini jika hilang rukunnya salah satu, maka ibadahnya tidak sah. Rukun haji ada berapa? Ada 6. Coba sebutkan. Yang pertama apa? Ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Kemudian yang kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Nah, di antara rukun-rukun haji ini, kalau yang pertama kita udah tahu ya semuanya, ihram itu apa? Ihram itu menggunakan pakaian ihramnya. Bagi laki-laki dan perempuan sama, pakaian ihramnya warna apa? Warna putih. Tidak ada perbedaan antara orang yang kaya atau yang miskin. Tidak ada perbedaan antara yang tua dan yang muda. Semuanya sama menggunakan pakaian ihramnya berwarna putih. Yang kedua, yaitu yang membedakan antara ibadah haji dan umroh adalah wukuf. Kalau umroh itu tidak ada wukuf. Nah, kalau haji, yang kedua rukunnya adalah wukuf di Arafah, yaitu semua jamaah haji berkumpul di padang Arafah pada tepat tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah hajinya. Kemudian yang ketiga, mereka akan melakukan tawaf. Tawaf yang pertama yaitu disebut dengan tawaf ifadah setelah tawaf kudum, yaitu tawaf ifadah. Yang keempat yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali? 7 kali, 7 putaran, 7 kali ya. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur rambut, minimal paling sedikitnya berapa helai? 3 helai. Kemudian yang keenam, tertib, harus berurutan. Ya, tidak boleh acak-acak. Semuanya harus berurutan sesuai dengan tuntutannya. Paham? Baik, nah selanjutnya tibalah kita di proyek hari ini, yaitu pembuatan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Di sini ada contoh gambarannya ya. Nanti dimulai ibadah hajinya itu dari mana? Dari mikot.
Kemudian mereka tawaf. Yang pertama yaitu tawaf kudum. Tawaf apa? Tawaf kudum mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali. Diawali dari Hajar Aswad, yang mana Hajar Aswad tersebut berada di sisi sebelah kiri. Selanjutnya mereka yang ketiga yaitu sa'i, yaitu apa? Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang keempat mereka menuju ke Mina, tempat penginapan atau mabit di Mina. Yang kelima adalah wukuf di Arafah. Mereka semuanya berkumpul di padang Arafah. Kemudian selanjutnya yang keenam, bermalam di Musdalifah dan mengambil kerikil. Kerikilnya buat apa? Kerikilnya untuk nanti ketika mereka melontar jumroh. Nah, yang ketujuh barulah mereka melempar jumroh. Selanjutnya yang kedelapan, menyembelih hewan kurban. Itu nanti kita pelajari apa saja syarat-syarat hewan kurban yang harus atau yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Kemudian yang kesembilan adalah mencukur rambut atau disebut dengan tahallul. Kemudian yang kesepuluh tawaf tawaf ifadah ya, maaf. Tawaf ifadah ya, mereka sama mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan mengucapkan talbiyah. Bagaimana bunyinya talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu seterusnya sampai mereka selesai menunaikan ibadah tawafnya. Kemudian yang ke-11 akhirnya mereka melempar jumroh. Jumroh di sini ada 3. Yang pertama adalah jumroh apa? Jumroh ula. Yang kedua ada jumroh wusta. Yang ketiga ada jumroh aqabah. Nah, semuanya dilemparkan ke situ. Di dalam buku paket kalian dijelaskan mereka ketika melemparkan batu-batu kerikil itu gunanya adalah untuk mengusir dari godaan-godaan setan. Bahkan diceritakan juga bahwasannya ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpinya untuk menyembelih putranya. Siapa nama putranya? Nabi Ismail ya, diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Nah, lemparan kerikil di sini adalah untuk mencegah adanya godaan dari setan. Kemudian selanjutnya yang terakhir tibalah mereka yaitu tawaf wada. Nah, tawaf itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada tawaf kudum. Yang kedua ada tawaf apa? Ifadah. Yang ketiga ada tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Ya, tawaf terakhir yang mereka lakukan atau guna untuk mengucapkan selamat tinggal begitu ya. Ketika mereka hendak pergi meninggalkan kota Makkah atau Ka'bah, kemudian mereka akhirnya kembali ke tanah suci. Jadi sebelumnya mereka harus menjalankan tawaf wada. Paham ya? Paham. Baik. Selanjutnya di sini Bu Aisyah akan membagikan kelompok ya, kelompok belajarnya menggunakan LKPD di sini. Nah, di LKPD ini Ibu akan membagi kalian 3 kelompok. Ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Di sini nanti ada lembar kerja. Nah, di sini ya, ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini ada tulisan nama kelompok, berarti nanti ditulis nama kelompoknya kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Kemudian nama pada kelompok kalian tulis nanti ada siapa saja. Kemudian kalian ikuti arahannya di sini. Di sini ada juga contoh untuk membuat dioramanya. Ayo, gendis ya. Secara ringkas, silakan kalian presentasikan. Yang lain kelompok 2 dan kelompok 3, silakan disimak, nanti boleh memberikan komentarnya.
Ayo boleh dimulai. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita harusnya kita konsumsi ke dulu untuk sholat. Ya, betul. Kemudian Kita teringat untuk masuk dalam keadaan lupa. ya, kemudian setelah mikot Setelah kita akan tawaf dulu. Kemudian setelah tawaf dulu kita harus melakukan dalam rukun ibadah haji. ya. Setelah kita akan mandi bermalam. Setelah di sini kita akan cukup dengan Arafah adalah rukun ibadah haji juga. Setelah Arafah kita bermalam lagi. Setelah bermalam di Musdalifah, kita akan menemukan kerikil-kerikil untuk dilempar saat setelah melempar juga, kita akan menyembelih hewan kurban. Setelah menyembelih hewan kurban, kita akan mencukur rambut atau lebih dikenal dengan tahallul yang minimal 3 helai. Setelah tahallul, kita akan melakukan tawaf ibadah. Tawaf kedua. Setelah kita melempar jumroh yang kedua kalinya bola, Musta dan Aqabah. Setelah melempar jumroh Musta dan Aqabah, kita akan tawaf ganda, yaitu tawaf ketiga. Sekian dari presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangannya dulu untuk kelompok 1. Nah, Masya Allah ya. Ini bisa kita lihat bahwasanya di sini dioramanya sangat jelas ya, dari mikot kemudian sampai dengan tawaf wada. Apakah dari kalian semua ada yang ingin memberi komentar kepada kelompok 1? Kalau dari kelompok 2 apa ada? Bisa acungkan tangan dulu. Ada? Tidak ada yang bertanya? Untuk kelompok 2 cukup jelas penjelasan dari kelompok 1? Cukup. Dari kelompok 3 apakah ada yang ingin memberikan komentar? Tidak ada? Cukup jelas berarti ya dari kelompok 1. Baik, kalau tidak ada yang bertanya berarti Bu Aisyah mau tanya satu pertanyaan saja. Apa itu yang disebut dengan sa'i? Dari kelompok 1 silakan dijawab. Dari? Ya, dari Bukit Sofa sampai Bukit Mula. Ya, sebanyak 7 kali. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Di depan ada urutan ibadah haji. Di sini siapa yang mau maju untuk menarik garisnya? Ada yang mau? Silakan dari kelompok 1 dulu. Sesuai dengan garisnya. Ayo. Iya boleh. Ayo gendis. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita akhiri, di sini ada nyanyian ya. Lagu kita ikuti bersama-sama. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling
Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini Allah berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Kemudian semoga kita semuanya bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu haji ke Baitul Makkah. Amin ya robbal alamin. Baik, sekian pelajaran hari ini. Kalian boleh rapikan semua bukunya. Kemudian nanti kita berdoa bersama dipimpin dengan Fatur ya. Udah? Fatur boleh, kalau sudah siap silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.